kawasan berubah menjadi zona kehancuran dalam hitungan menit. Ledakan pertama terdengar sekitar pukul 22.47 waktu setempat, tepat setelah sirene peringatan udara meraung di seluruh wilayah metropolitan Tel Aviv. Sistem peringatan dini Israel yang biasanya memberi waktu bagi warga untuk berlindung hanya mampu memberikan beberapa detik sebelum rudal pertama mencapai wilayah udara kota. Dalam sekejap, langit malam yang sebelumnya dipenuhi cahaya gedung pencakar langit berubah menjadi kilatan api besar disertai suara dentuman keras yang mengguncang tanah. Warga yang menyaksikan dari balkon apartemen mereka menggambarkan bagaimana serpihan logam dan percikan api jatuh dari langit setelah hulu ledak rudal mulai terpecah di udara. Rudal yang digunakan dalam serangan tersebut dilaporkan merupakan varian klaster canggih milik Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang selama ini jarang digunakan dalam konflik terbuka di kawasan tersebut. Berbeda dengan rudal konvensional yang meledak dalam satu titik, hulu ledak klaster dirancang untuk meledak di udara sebelum mencapai target utama. Ketika mekanisme ini aktif, ratusan submunisi kecil tersebar luas ke berbagai arah dan jatuh ke area yang jauh lebih luas dibandingkan satu ledakan tunggal. Pola penyebaran ini menciptakan efek kehancuran berlapis, di mana satu rudal dapat menghantam banyak titik sekaligus, memperbesar radius kerusakan secara dramatis. Target utama dari serangan tersebut, yakni gedung Kementerian Pertahanan Israel yang berada di distrik pemerintahan Tel Aviv, menerima beberapa hantaman langsung dari submunisi berdaya ledak tinggi. Ledakan pertama menghantam bagian atas struktur bangunan, sementara beberapa submunisi lainnya meledak di sekitar lantai tengah dan area parkir kompleks tersebut. Dalam hitungan detik setelah ledakan pertama, bagian besar dari fasad bangunan mulai runtuh, diikuti oleh runtuhnya beberapa lantai internal akibat kerusakan struktural yang parah. Kamera keamanan di sekitar lokasi merekam bagaimana awan debu besar menyelimuti seluruh kompleks ketika beton dan baja runtuh ke tanah. Namun efek dari rudal klaster tersebut tidak berhenti pada satu bangunan saja. Ketika submunisi mulai jatuh dalam pola yang luas, ledakan kecil terjadi di berbagai titik dalam radius beberapa blok dari kompleks kementerian tersebut. Kantor pemerintahan lain yang berada di sekitarnya ikut terkena dampak, bersama dengan beberapa apartemen tinggi yang dihuni warga sipil. Pusat komersial, gedung perkantoran, serta fasilitas militer yang berada di kawasan yang sama juga mengalami kerusakan parah akibat ledakan beruntun. Dalam waktu singkat, pusat Tel Aviv berubah menjadi lanskap kehancuran yang dipenuhi reruntuhan beton dan kaca. Saksi mata menggambarkan pemandangan yang mereka lihat sebagai sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Banyak warga melaporkan melihat apa yang mereka sebut sebagai hujan api kecil jatuh dari langit setelah hulu ledak utama rudal pecah di udara. Submunisi yang jatuh menciptakan kilatan cahaya kecil sebelum meledak di tanah atau di atap bangunan.